Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Marta Anissa bertugas sebagai pemandu pra atau biasa disebut dengan fasilitator. Adapun pengertian dari pra yaitu suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat yang menekankan pada keterlibatan masyarakat. Saya akan menjelaskan dan menampilkan beberapa kegiatan dengan menggunakan metode pra, yang mana kegiatan ini merupakan simulasi dari intervensi komunitas yang dilakukan di rumah. Sebelum saya menampilkan beberapa kegiatan hasil dari implementasi metode pra, ada 5 tahapan yang harus dilakukan oleh seorang fasilitator. Yang pertama, Persiapan pra. Seorang fasilitator menjelaskan maksud diadakannya pra, tujuan, serta manfaat pra kepada partisipan. Kita akan memulai diskusi mengenai masalah apa yang ibu dan adik rasakan selama masa pandemi COVID-19 ini dengan menggunakan metode pra. Dengan maksud untuk mengetahui masalah apa yang ibu dan adik rasakan selama pandemi COVID-19 ini. Adapun tujuan menggunakan metode pra yaitu untuk pemberdayaan dan perubahan sosial dengan manfaat yang akan diperoleh yaitu pembelajaran dengan mengungkapkan solusi apa yang sekiranya dapat mengatasi masalah yang ibu dan adik rasakan. Yang kedua, teknik pra. Terdapat 8 macam teknik pra. Salah satu yang akan digunakan pada simulasi kegiatan ini yaitu teknik jadwal sehari, di mana teknik ini menggunakan jadwal kegiatan sehari-hari partisipan selama 24 jam. Saya akan membagikan kertas yang harus ibu dan adik tuliskan kegiatan apa saja yang dilakukan selama 24 jam. Yang ketiga, Tahapan analisis temuan informasi pra. Pertama, menggambarkan, yaitu menceritakan suatu keadaan yang dijalankan oleh partisipan. Kedua, mengelompokkan. Selama masa pandemi, pemasukan kita menjadi kurang karena warung makan kita tutup, sedangkan pengeluaran lebih banyak. Dan masalah kesehatan mulai terganggu karena kurang berolahraga. Jadi pola tidurnya menjadi berantakan karena waktu siang hari untuk tidur, waktu malam hari untuk begadang. Kita akan mengelompokkan kegiatan berdasarkan yang ibu dan adik telah buat selama 24 jam. Kegiatan dalam rumah itu seperti apa ya? Ibu? Menyapu, ngepel, Nonton TV, bermain game, terus jualan makanan, ngobrol deh sama tetangga. Jenis makanan apa aja sih yang dijual di perdagangan? Ayam, ikan, telur. sayuran, biasanya buah-buahan juga ada. Sekarang kita akan mengurutkan hasil penjualan yang paling diminati orang itu apa saja hasil penjualannya? Ayam, ikan, telur, buah. Penjualan ayam ini paling banyak diminati ya? Iya, Kita akan menghitung hasil penjualan dari yang paling banyak diminati. Tadi kan yang paling banyak diminati itu kan ayam. iya. Dalam sehari, penghasilan untuk ayam itu meraup keuntungan berapa, Ibu? Dalam sehari itu habis 20 potong, Ya. sedangkan sepotong harganya 15. Jadi 300 ikan. Kan. Berapa, Ibu? Kalau ikan sehari habis 15 potong. Sedangkan satu ikannya harganya 10.000. Jadi 150 telur. Telur.
Telur tuh sehari bisa habis tuh 20 butir. Sedangkan satu butirnya harganya 4.000. Jadi 80.000. Yang jarang diminati itu Buah pisang. buah pisang. Meraup keuntungan dalam sehari berapa Ibu? Buah pisang tuh satu bijinya 2.000, kira-kira habis 15 biji. Kira-kira hasilnya 30.000. Setelah tadi Ibu dan Adik menyebutkan sebab akibat, kita akan melihat sebab akibatnya. Sebabnya itu usaha makanan tutup, akibatnya pendapatan berkurang. Lalu sebabnya itu jarang berolahraga dan pola makan tidak teratur, akibatnya kesehatan terganggu. Lalu sebabnya itu bermain game sampai begadang, akibatnya pola tidur tidak teratur. Penyebabnya itu sampah menumpuk karena tidak ada petugas kebersihan yang dipekerjakan, akibatnya lingkungan menjadi kotor. Yang keempat, tahapan perumusan prioritas masalah. Pada perumusan prioritas masalah yang sekarang dialami saya oleh akan partisipan membagikan kemudian secari kertas yang nanti akan berdasarkan Ibu jenis dan Adik masalahnya. tuliskan masalah-masalah apa Dari yang masalah Ibu tersebut dan Adik rasakan. dicari akar masalahnya Ini kertasnya. sehingga membentuk hubungan sebab akibat. Dan setelah itu masalah diurutkan Nanti Ibu dan berdasarkan Adik tolong penilaian tulis dari masalah yang partisipan. dirasakan. Baik Ibu dan Adik, setelah tadi Ibu dan Adik mengumpulkan berbagai masalah, diperoleh masalah-masalah sebagai berikut. Lalu sekarang kita akan mengelompokkan masalah-masalah tersebut. Usaha makanan tutup termasuk ke dalam masalah apa? Masalah penjualan. Tubuh muda lelah, Masalah kesehatan. begadang atau bermain game sampai larut malam termasuk ke dalam masalah apa? Masalah waktu. Jarang berolahraga termasuk ke dalam masalah apa? Ibu. Masalah kesehatan. Pola makan tidak teratur, Masalah kesehatan juga. kalau lingkungan kotor masuk ke dalam masalah apa? Masalah kebersihan. Setelah tadi Ibu dan Adik mengelompokkan masalah, kita telah mendapatkan pengelompokan masalahnya. Yang pertama itu ada masalah apa Ibu? Penjualan. Sebabnya karena apa? Karena warung makan tutup, Akibatnya pendapatan berkurang. masalah yang kedua, Masalah kesehatan. sebabnya Jarang berolahraga, pola makan tidak teratur, akibatnya Ibu. tubuh mulai lelah. Ya masalah apa? Masalah waktu. Sebabnya, Sebabnya karena bermain game sampai begadang. akibatnya. Akibatnya pola tidur jadi berantakan. Yang keempat, Masalah kebersihan. penyebabnya. Banyak sampah menumpuk karena tidak diangkut oleh petugas kebersihan. Akibatnya. Akibatnya lingkungan menjadi kotor. Bukan sebab akibat di antara masalah-masalah yang ada. Sekarang kita akan mengurutkan masalah dari masalah yang paling mendesak, yang mana masalah itu harus segera diatasi dengan nilai 1 sampai 7. 1 itu maksudnya tidak mendesak dan 7 itu sangat mendesak. Untuk masalah penjualan, Ibu mau kasih nilai berapa? 7. Kalau Adik, 7 juga. di masalah kesehatan, Ibu memberikan nilai berapa? 6. Kalau Adik, 7. masalah waktu, 6 juga. Adik, 7. yang terakhir masalah kebersihan, Ibu akan memberikan nilai berapa? 6. Adik, 6. sekarang kita jumlah ya. Ini mendapatkan nilai 14, ini 13, ini 13, dan yang terakhir 12. Setelah diurutkan dari masalah penjualan sampai masalah kebersihan,
ternyata yang menurut ibu dan adik sangat mendesak yaitu masalah penjualan, masalah kesehatan, dan masalah waktu. Yang mana ketiga masalah ini akan menjadi prioritas masalah atau masalah yang harus segera diatasi. Yang pertama itu ada masalah penjualan, yang kedua itu adalah masalah kesehatan, dan yang ketiga adalah masalah yang kelima. Perencanaan program dibuat berdasarkan 5W dan 1H, menulis rumusan tujuan jangka panjang menggunakan metode SMART dan tujuan jangka pendek, serta menempatkan penanggung jawab di setiap rencana program. Apa solusi atau rencana kegiatan yang akan dilakukan sehingga meningkatkan pendapatan? Mendaftarkan usaha makanan di aplikasi ojek online. Yang kedua tadi adalah masalah kesehatan ya Ibu Adik. Ya, kesehatan. Kegiatan yang akan direncanakan Workout di dalam rumah selama minimal 10 menitan. lalu yang terakhir itu adalah masalah Waktu rencana kegiatannya. tidak minum kopi sebelum tidur. Lalu dari masalah penjualan ini yang menjadi penanggung jawab di antara ibu dan adik kira-kira siapa? Ibu ini Waktunya dari mulai kapan Ibu? tanggal 26 Juni ya Ibu? ya 26 Juni sampai 27 Juni. Kalau di masalah kesehatan yang akan menjadi penanggung jawab, Itu saya sendiri. waktunya? Ya, mungkin 1 Juli sampai 3 Juli. Kalau masalah waktu, Tanggung jawabnya ada Ibu Yeni. waktunya kapan? Sama, mungkin 1 Juli sampai 3 Juli juga. Baik Ibu dan adik, kita telah memperoleh solusi dari prioritas masalah yang ada di depan, yaitu masalah penjualan, masalah kesehatan, serta masalah waktu. Yang mana masalah penjualan ini dapat diselesaikan dengan mendaftarkan usaha makanan di aplikasi ojek online. Masalah kesehatan, solusinya yaitu workout di dalam rumah minimal 10 menit. Lalu yang terakhir itu adalah masalah waktu. Solusinya tidak minum kopi sebelum tidur. Apakah semuanya sesuai dengan solusi yang ibu dan adik harapkan? Ya, semoga. Telah berakhir diskusi kita mengenai masalah yang ibu dan adik rasakan selama masa pandemi ini berlangsung. Atas ketersediaan waktu ibu dan adik, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.